teman-teman semua, ketemu kembali dengan Joel Kriwil dan kita ketemu kembali di Tata Otomotif. Di video kali ini gue sedang menuju daerah Blok M untuk membeli filter solar dari mobil kesayanganku, Fortuner VNT Turbo tahun 2012. Pokoknya ini mobil udah aku pakai 4 tahun lebih. Dan jujur aja nggak rewel, sangat murah spare partnya, perawatannya gampang. Selama 4 tahun aku pakai yang namanya kaki-kaki, jujur aja ya, aku belum pernah ganti. Tapi dengan catatan ya, makainya yang sopan. Biar kata ini mobil SUV, kalau makainya kurang sopan alias ajrut-ajrutan, ada lubang main hajar aja, pakai mobil apapun, pakai tank sekalipun ya rusak-rusak aja. Artinya mobil ini sudah banyak review yang aku lihat dimanapun itu tidak pernah ada isu atau rumors atau cerita-cerita yang tidak mengenakkan yang bisa membuat para pemakainya itu jadi khawatir, was-was dan sebagainya. Ini beneran aku ngomong. Mobil ini memang barunya terbilang ya kalau menurut gua ya mobil mewah karena harganya di atas 300 juta ketika baru. Tetapi di tahun 2020 akhir ini atau mungkin tahun 2021 harganya tidak sampai 300 juta. Bahkan mungkin ada yang di atas 300 juta, lihat kondisi. Tapi kalau yang mobil gua ini kondisinya bagus banget ya, pasti 300 juta. Nggak, artinya nggak, itu tadi bercanda. Artinya aku mau bilang mobil ini jujur enak banget dipakainya, men. Solarnya irit. Aku sih pakai Petadex ya, tapi infonya ini pakai biosolar atau solar busuk sekalipun nggak masalah. Yang penting rajin-rajin ganti filter solarnya, seperti itu. Serius deh, aku jujur aku nggak tak tambah-tambahin apapun lah ngomong ini, atau aku ngomong ini karena mungkin aku pakainya ini gitu, enggak, serius. Ini udah berapa kali aku pakai Jawa Bali Tour gitu ya, itu buset asli tidak pernah membuat aku jadi repot gitu, tidak pernah bermasalah. Selama 4 tahun lebih itu jujur ya, yang aku ganti itu cuman ya oli pastilah ya. Setiap 5.000 kilo itu oli mesin ya. Kalau oli transmisi itu setiap 20.000 kilo. Selebihnya 4 tahun lebih itu aku hanya pernah ganti itu puli. Karena itu kan memang karena dipakai ya, jadi tergantung usia gitu, ada usianya gitu, artinya ketika waktunya dia aus habis puli harus diganti, dan itu pun harganya nggak mahal. Puli waktu itu aku dapat sekitar 650.000 ori ya, kalau nggak salah 650.000, aku lupa, atau 700 aku lupa, karena udah sekitar 2 tahun yang lalu lah, seperti itu. Dan satu lagi, ini aku kan rencana mau ganti filter solar. Filter solar ori 210 rebon. Tapi kalau di online ada 100.000, 105. KW itu Pak ya? KW ya. Emang ada beda nggak kualitasnya? Beda. Beda ya? Kalau yang di Blok M Square itu ada ondernya juga Pak ya? Ada. Sama? Pindahan dari Fatmawati juga? Ya, pindah ke Fatmawati. Oh. Terus yang kita isi Fatmawati katanya udah buka lagi? Belum ada yang buka. Belum ada? Tapi rencana ada buka lagi? Enggak ada buka. Nggak ada? Bapak dulu pindah dari situ juga kan? Iya. Kelar deh.
rapi Pak, mantap. Pak siapa namanya Pak? Sahrul. Pak Sahrul, pasti dari Padang. Iya. Betul? Iya. Udah Sahrul. Apa kabarnya? Itu diapain Pak Sahrul? Dikocok. Dikocok keluar dong. Iya, keluar nih, keluar. Boy, kalau lu ke Blok M Mall nih, ke Pak Sahrul nih. Mobil apa aja bisa Pak Sahrul ya? Mercy, Kak. Mercy. Mercy sebelah orangnya. Oh, masih sebelah. Pak Sahrul khusus Toyota atau gimana? Toyota Jepang aja. Oh, Jepang aja. Eropa kagak. Ya, boleh dihidupin. Dihidupin. Yang tadi diganti kotor banget. Bentar ya. Iya. Udah rapi nih. Udah rapi. Nggak ada bocor-bocor. Udah. Kalau bocornya nggak hidup ya. Hah? Nggak hidup ya. Nggak hidup ya? Oh, Kalau solar gitu ya. Pos ya. ngempos. Jadi mantap ya, udah. Mana yang lama udah? Buset, 2 tahun lebih. Mantap lah. Udah, tanya nih. Kalau mobil begini, kalau pakai solar biasa masalah nggak? Kebanyakan bermasalah dia. Harus Pertadex ya? Itu ya, pengaruh itu ya? Pengaruh ya. Siap, makasih udah. Terakhir aku ganti filter solar itu sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu, jujur. Lampu ini juga sebenarnya lampu indikator filter solar yang harusnya nyala baru kita ganti gitu. Itu belum nyala. Bener nggak sih ada lampu indikatornya? Nggak, pokoknya gitu deh. Artinya tidak ada tanda-tanda apa kayak asap ngebul hitam yang menandakan bahwa injektornya kotor atau solarnya udah kotor. Enggak, serius. Ini aku hanya ini aja karena udah lama aku pingin ganti untuk menjaga supaya injection mesinnya itu tetap bersih, terjaga. Karena meskipun aku pakai Pertadex ya paling enggak jaga-jaga aja lah gitu, karena namanya juga mobil harian dipakai gitu ya, dan dipakainya nggak tanggung-tanggung, serius deh. Ini mah buat kerja berat enak banget. Tapi yang aku miss banget itu adalah satu ya, bawaannya itu kalem gitu loh. Meskipun kalau kita mau bejek-bejek gitu ya, sebenarnya bisa aja, tergantung lu yakin atau lu pede nggak bawanya gitu, lu jago nggak bawa mobilnya kayak gitu. Kalau aku sih, aku nggak, jarang banget lah ngebut-ngebut gitu. Aku bawanya kalau bawa mobil ya santai aja, aku nikmatin. Kayak siang sore hari ini yang mendung begini, ya begitulah. Jadi aku selalu menikmati setiap perjalanan yang aku lakukan ditemani oleh Fortuner VNT Turbo tahun 2012 ini. Jujur kilometernya memang udah di atas 100.000 ya. Tepatnya udah 147.000. Seperti itulah. Tapi bagi aku itu bukan jadi ukuran atau patokan bahwa kalau mobil kilometernya udah banyak itu pasti jelek, atau kilometer mobil itu sedikit itu mobilnya pasti bagus. Enggak, itu enggak jaminan, karena bagaimanapun tergantung perawatannya. Meskipun udah banyak banget kilometernya, tapi kalau maintenance-nya bagus atau istilahnya well maintenance, aku pikir memang mobil ini layak untuk dipertimbangkan untuk beli. Mengingat kondisi saat ini masih masa pandemi seperti ini, daripada kita harus beli mobil baru yang notabene LCGC aja mungkin udah hampir 200 juta atau di atas 200 juta. Atau kalau mobil istilahnya baru-baru seharga
300 juta itu ya baru ya, pasti juga kenyamanannya lebih nyaman ini gitu. Sementara kualitasnya udah terbukti gitu ya. Fortuner VNT Turbo 2012 ku ini menggunakan mesin 2 KD yang sangat fenomenal itu, yang sangat terkenal, teruji di beberapa daerah di dunia. Serius, Matic-nya enak, meskipun ini ya, kalau aku bilang, aku nggak hanya memuji ya, ya ada mungkin lah sedikit kelemahan menurutku gitu ya. Misalnya Matic-nya gitu, Matic-nya itu istilahnya gitu, apa ya ini nama Matic-nya, aku sih kurang tahu pasti ya. Artinya sistem Matic-nya ini aku bilang masih mendekati konvensional yang ini gitu ya. Jadi menurutku kurang pintar. Maksudnya ketika gini deh, kita dari jalan agak kencang gitu, jalan 100 gitu misalnya. Nah kemudian ketika kita lepas pedal gas gitu ya, itu tuh mobilnya itu ndelunyur gitu. Ketika kecepatan udah turun gitu ya, 60 gitu ya, itu giginya apa ya, nggak otomatis cepet pindah seperti mobil-mobil misalnya apalah sedan-sedan Eropa yang Matic-nya terkenal pinter kayak begitu loh. Perpindahannya itu seperti itu. Nah itu agak berasa ketika kita lupa memindahkan gigi dari D ke 3 atau 2 di saat kita melewati daerah tanjakan atau turunan di situ. Tapi kalau Matic mobil-mobil Eropa sih, sepengetahuan aku, sepengalaman aku pakai juga gitu ya, itu enak gitu loh. Kita tetap aja di D gitu tanpa kita harus pindah ke triptoniknya atau turun apa ya namanya, ganti posisi Matic-nya. Itu enak aja gitu, dia pinter gitu, dia tahu gitu kapan harus berpindah gigi. Tetapi ya begitulah, apa yang aku ceritakan ini memang itu yang aku alami gitu ya. Sekali lagi, Fortuner VNT Turbo diesel 2012 sampai 2015 layak untuk kalian semua pertimbangkan ketika kalian akan mencari mobil SUV, terutama diesel, terutama yang durability-nya sangat tinggi dan tidak rewel. Karena mobil kalau udah rewel payah bener deh, akan ngerepotin elu semua. Terima kasih yang udah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen video ini. Terima kasih. Saya Joel Kriwil pamit dulu. Salam ta 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 motif.